Tahan napas kalian, karena kabar ini benar-benar bikin geleng kepala. Siapa sangka, pendatang baru yang satu ini sukses bikin geger jagat maya. Bukan cuma soal suara emasnya, tapi soal tarif endorse-nya yang bocor ke publik. Tembus angka 75 juta rupiah hanya untuk sekali posting. Wow, apa yang bikin April DA7 jadi semahal ini? Benarkah dia sekarang sudah selevel dengan artis papan atas? Simak fakta lengkapnya hanya di video ini. Pemirsa, jika kita berbicara mengenai dinamika industri hiburan tanah air saat ini, rasanya mustahil jika tidak menyebutkan satu nama yang sedang berada di puncak gelombang viralitas, yaitu April DA7. Fenomena yang terjadi pada sosok April bukan sekedar tren sesaat yang biasa kita temui pada jebolan ajang pencarian bakat lainnya. Ini adalah sebuah ledakan popularitas yang masif dan terstruktur. Dalam kurun waktu yang sangat singkat pasca kompetisi, April telah berhasil mendominasi hampir seluruh lini masa media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, hingga menjadi topik hangat di YouTube. Namanya kini menjadi perbincangan hangat, bukan hanya di kalangan pecinta musik dangdut, tetapi telah melebar ke segmen masyarakat umum yang sebelumnya mungkin tidak terlalu memperhatikan genre ini. Kenaikan popularitas ini ditandai dengan metrik digital yang luar biasa. Setiap unggahan yang melibatkan dirinya selalu mendapatkan engagement yang sangat tinggi, melampaui statistik artis-artis senior. Hal ini menandakan bahwa April memiliki star quality, atau aura kebintangan yang sangat kuat, yang mampu memagnetisasi perhatian publik. Media massa dan portal berita hiburan seolah berlomba-lomba memberitakan setiap gerak-geriknya, menjadikannya new media darling yang paling dicari saat ini. Kehadirannya telah mengubah peta persaingan artis pendatang baru, menetapkan standar yang sangat tinggi bagi siapapun yang ingin bersaing di level yang sama dengannya. Poin kedua yang menjadi sorotan utama dalam laporan investigasi kami kali ini adalah bocornya informasi mengenai nilai komersial atau rate card dari seorang April DA7. Berdasarkan informasi valid yang beredar di lingkaran manajemen artis dan brand owner, tarif untuk satu kali kerjasama endorsement dengan April kini telah menyentuh angka yang sangat fantastis, yakni 75 juta rupiah. Angka ini sontak membuat banyak pihak terperangah dan seolah tidak percaya. Bayangkan saja, untuk seorang pendatang baru yang usia karirnya di industri hiburan nasional masih seumur jagung, mematok harga setara dengan sebuah mobil bekas atau gaji tahunan pekerja kelas menengah untuk satu kali posting adalah hal yang luar biasa berani. Nominal 75 juta rupiah ini bukan sekadar angka acak, melainkan sebuah pernyataan tegas mengenai posisi tawar April di pasar. Ini menempatkannya dalam jajaran artis tier A atau artis papan atas secara instan. Kabar ini menyebar dengan cepat bak api yang menyambar bensin, menciptakan diskusi panas mengenai seberapa besar valuasi seorang artis instan jebolan kompetisi TV. Bagi sebagian orang, angka ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun bagi pelaku industri yang paham data, ini adalah harga dari sebuah eksposur masif yang dijamin akan didapatkan oleh brand yang berani membayar angka tersebut. Sesaat setelah kabar mengenai tarif 75 juta rupiah ini mencuat ke permukaan, reaksi publik pun tak terbendung. Jagat maya seketika menjadi riuh dengan berbagai komentar dan opini. Mayoritas netizen menunjukkan reaksi terkejut yang luar biasa. Banyak yang merasa syok atau terguncang mengetahui bahwa idola baru mereka kini memiliki nilai ekonomi yang begitu tinggi. Namun menariknya, alih-alih mendapatkan hujatan atau dianggap sombong karena mematok harga mahal, sentimen yang muncul justru didominasi oleh rasa kagum dan bangga. Publik menilai bahwa pencapaian finansial ini adalah buah manis yang pantas dipetik oleh April setelah perjuangan panjangnya di panggung kompetisi DA7. Komentar-komentar seperti rezeki anak soleha atau kualitas berbanding lurus dengan harga membanjiri kolom komentar akun-akun gosip yang membagikan berita ini. Hal ini menunjukkan bahwa publik telah mengakui kualitas April. Mereka merasa bahwa April bukan artis aji mumpung yang hanya bermodal sensasi, melainkan artis yang menjual bakat dan prestasi. Keterkejutan publik bertransformasi menjadi dukungan moral, di mana mereka justru mendoakan agar rezeki sang idola semakin lancar. Fenomena penerimaan publik terhadap tarif mahal ini sangat jarang terjadi. Biasanya artis yang menaikkan harga drastis akan mendapat cibiran, namun April justru mendapatkan tepuk tangan. Dari sudut pandang bisnis dan pemasaran, muncul pertanyaan besar. Mengapa para pemilik brand atau pengusaha rela merogoh kocek hingga 75 juta rupiah hanya untuk endorsement dari seorang April DA7? Jawabannya terletak pada konversi dan trust.
Dalam dunia marketing, April saat ini dianggap sebagai Key Opinion Leader atau KOL yang memiliki tingkat kepercayaan sangat tinggi dari pengikutnya. Para pengusaha tidak bodoh, mereka melakukan kalkulasi matang sebelum menjelontorkan dana puluhan juta. Mereka melihat bahwa fans April sangat loyal dan militan. Apa yang dipakai, dimakan, atau disarankan oleh April memiliki potensi yang sangat besar untuk terjual habis dalam waktu singkat, sold out. Inilah yang disebut sebagai The April Effect. Bagi sebuah brand, membayar 75 juta adalah investasi yang murah jika dibandingkan dengan return on investment atau keuntungan balik yang akan mereka dapatkan dari lonjakan penjualan. Selain itu, image April yang bersih, santun, dan berprestasi memberikan nilai tambah bagi brand yang bekerja sama dengannya. Produk mereka akan terasosiasi dengan citra positif tersebut. Jadi, di mata pebisnis, April bukan sekadar penyanyi dangdut, melainkan aset marketing yang sangat berharga untuk mendongkrak omset penjualan mereka secara instan di tengah persaingan pasar digital yang ketat. Kenaikan tarif hingga mencapai 75 juta rupiah ini juga tidak lepas dari kepiawaian manajemen yang menaungi April DA7 dalam merancang strategi branding. Pihak manajemen tampaknya sangat sadar bahwa mereka harus segera memposisikan April sebagai artis premium sejak dini. Dengan mematok harga tinggi, secara psikologis mereka sedang membangun pagar eksklusivitas. Strategi ini bertujuan untuk menyaring brand-brand yang masuk. Manajemen tidak ingin image April turun karena menerima sembarang produk dengan harga murah. Mereka ingin April dikenal sebagai artis yang mahal dan selektif. Ini adalah langkah proteksi jangka panjang agar karir April tidak cepat redup. Jika April menerima semua tawaran endorse receh dengan harga murah, maka nilainya di mata publik akan cepat jenuh dan dianggap pasaran. Namun dengan harga 75 juta, setiap kemunculan April dalam sebuah promosi produk akan terasa spesial dan eksklusif. Ini adalah strategi psikologi pasar yang cerdas. Semakin sulit dan mahal sesuatu didapatkan, semakin orang menginginkannya. Manajemen April sedang memainkan kartu ini dengan sangat baik, memastikan bahwa klien yang datang adalah klien bona fide yang mampu menjaga reputasi sang artis di masa depan. Berita ini juga menyoroti sisi humanis dari perubahan nasib seorang April. Jika kita menengok ke belakang, melihat latar belakang April sebelum kompetisi, angka 75 juta rupiah untuk satu kali kerja adalah sebuah lompatan ekonomi yang sangat drastis dan mengharukan. Ini adalah cerita klasik from zero to hero yang nyata. Uang 75 juta rupiah bagi sebagian orang mungkin hanya angka, tapi bagi April dan keluarganya, ini adalah simbol perubahan taraf hidup. Tarif ini memungkinkan April untuk mengangkat derajat keluarganya, memperbaiki kondisi ekonomi, dan mungkin mewujudkan mimpi-mimpi yang dulu terasa mustahil. Publik yang mengikuti perjalanan April dari awal audisi hingga sekarang merasa memiliki ikatan emosional dengan kesuksesan ini. Mereka melihat tarif 75 juta ini sebagai bayaran atas air mata, keringat, dan latihan keras yang dijalani April selama di karantina. Narasi tentang anak biasa yang kini menjadi aset miliaran menjadi daya tarik tersendiri yang membuat berita ini begitu disukai. April menjadi simbol harapan bagi banyak anak muda di daerah bahwa industri hiburan masih menjanjikan masa depan yang cerah asalkan dibarengi dengan kualitas dan kerja keras yang nyata. Pencapaian tarif 75 juta rupiah ini secara tidak langsung menyandingkan April DA7 dengan para seniornya di industri dangdut. Tidak banyak artis pendatang baru yang berani menyentuh angka ini di tahun pertama karirnya. Hal ini memunculkan spekulasi menarik di kalangan pengamat hiburan. Apakah April sedang dalam proses menggeser dominasi artis-artis lama? Di industri yang sangat dinamis ini, regenerasi adalah hal yang mutlak. Kehadiran April dengan tarif setinggi itu menandakan bahwa pasar sedang menginginkan wajah baru yang segar, namun tetap berkualitas. Para senior mungkin memiliki jam terbang, tetapi April memiliki momentum dan hype yang sedang berada di puncaknya. Tarif ini menjadi sinyal peringatan bagi artis lain untuk terus berinovasi jika tidak ingin tergerus oleh pendatang baru yang agresif seperti April. Namun di sisi lain, ini juga dilihat sebagai hal positif bagi ekosistem dangdut karena menunjukkan bahwa standar bayaran untuk penyanyi dangdut generasi baru semakin dihargai tinggi. April telah menaikkan benchmark atau tolok ukur kesuksesan finansial bagi alumni ajang pencarian bakat, membuktikan bahwa genre dangdut memiliki nilai jual komersial yang sangat tinggi dan tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Kita tidak bisa membahas tarif 75 juta ini tanpa memberikan kredit khusus kepada basis penggemar April. Dalam era digital, fans adalah mata uang yang paling berharga. Manajemen berani mematok harga 75 juta karena mereka memiliki data valid mengenai kekuatan fans April. Fans ini bukan sekadar penikmat musik, tapi mereka adalah pasukan digital yang siap memviralkan apa saja.
Ketika sebuah brand membayar 75 juta, mereka sebenarnya sedang menyewa akses ke ribuan atau jutaan fans setia April. Loyalitas inilah yang dijual. Fans April dikenal sangat protektif dan suportif. Mereka akan menyerbu kolom komentar, membagikan postingan, dan yang paling penting, membeli produk yang diiklankan demi mendukung idola mereka. Fenomena fanatisme positif inilah yang menjadi landasan utama penetapan harga tersebut. Tanpa fans yang militan, angka 75 juta hanyalah mimpi belaka. Reporter kami mengamati bahwa setiap kali April melakukan live atau posting, interaksi yang terjadi sangat organik dan masif. Inilah yang membuat para pengiklan ngiler dan rela antre. Jadi bisa dikatakan bahwa saham terbesar dari nilai 75 juta itu adalah kontribusi dari cinta para penggemarnya. Penting untuk dicatat bahwa tarif 75 juta rupiah tersebut bukan hanya untuk sekedar memosting foto selfie dengan produk. Berdasarkan penelusuran tim redaksi, angka tersebut mencakup paket profesionalisme kerja yang ditawarkan oleh April. Dalam era konten kreatif saat ini, endorsement menuntut kreativitas tinggi. April dan timnya tidak hanya menjual wajah, tetapi juga konsep, ide cerita, kualitas visual, dan narasi yang menarik dalam mempromosikan produk. Klien membayar untuk skill komunikasi April yang luas, kemampuannya meyakinkan audiens, dan usahanya dalam membuat produk terlihat menarik. Ada upaya produksi yang serius di balik setiap konten promosi yang dibuat. April dikenal sebagai sosok yang perfeksionis dan tidak ingin mengecewakan klien. Ia akan mempelajari produk knowledge dengan baik sebelum berbicara di depan kamera. Dedikasi dan totalitas inilah yang menjadi nilai tambah. Klien tidak merasa rugi membayar mahal karena mereka mendapatkan konten promosi yang digarap dengan serius, bukan asal-asalan. Profesionalisme inilah yang menjaga harga pasar April tetap stabil di angka tinggi, karena kualitas delivery-nya sebanding dengan nominal yang dikeluarkan. Sebagai penutup laporan investigasi ini, pertanyaan terbesarnya adalah, sampai kapan tren ini akan bertahan? Apakah angka 75 juta ini adalah puncak atau justru baru permulaan? Banyak analis hiburan memprediksi bahwa jika April mampu menjaga konsistensi kualitas vokalnya dan tetap rendah hati, humble, nilai kontraknya justru akan semakin melambung di tahun-tahun mendatang. Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat tarifnya akan menyentuh angka 100 juta rupiah atau lebih, seiring dengan semakin luasnya jangkauan popularitasnya ke level internasional atau lintas genre. Namun, tantangan terbesarnya adalah mempertahankan eksistensi ketika hype kompetisi mulai mereda. April harus pintar-pintar memutar strategi agar tidak membosankan. Namun, melihat grafik karirnya yang terus menanjak tajam saat ini, optimisme publik sangat tinggi. April di A7 diprediksi akan menjadi salah satu diva dangdut masa depan yang tidak hanya kaya raya, tetapi juga memiliki legasi karya yang kuat. Tarif 75 juta hari ini adalah sejarah awal dari perjalanan panjang seorang bintang besar yang sedang kita saksikan bersama pertumbuhannya.